Shalom teman-teman. Banyak orang sering merasa tidak layak ikut Tuhan karena merasa begitu banyak dosa dan kelemahan. Karena itu sama seperti Ayub, kita sering minder. Bacaan pertama hari ini dari kitab Ayub 9 ayat 1-12, 14-16 berisi tentang pengakuan kehebatan Tuhan dan ketidaklayakan Ayub di hadapan Tuhan. Berkali-kali Ayub membanding-bandingkan dirinya dengan Tuhan yang tentu saja tidak mungkin bisa dinyamai. Tak heran kalau Ayub bilang pada ayat 2, "Sungguh aku tahu bahwa demikian halnya masakan manusia benar di hadapan Allah." Ayat 16, Ayub juga bicara begini, "Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku." Bahkan dalam doa-doa kita pun, saking merasa tidak layaknya kita sering ragu. Apakah Tuhan sudi mendengarkan doa-doa kita? Apakah iya Tuhan mau mengabulkan doa-doa saya? Dan seperti pemazmur dalam Mazmur tanggapan hari ini yang diambil dari bab 88 ayat 10 BC sampai 11, 12 sampai 13 dan 14 sampai 15, kita juga berharap dan berkata, semoga doaku sampai di hadirat-Mu ya Tuhan. Teman-teman, kita sering sibuk dengan diri sendiri, berkutat dengan kelemahan dan keterbatasan diri. Saya tidak bisa layak atau saya tidak layak. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Jangan saya, orang lain sajalah. Dan mungkin seabrek alasan lain yang bisa kita keluarkan dari mulut saat ada teman minta tolong atau mengajak kita melakukan kegiatan baik, aktif dalam pelayanan, kegiatan kerasulan, mungkin dalam Legio Maria, putra-putri altar, prodiakon, menjadi ketua lingkungan atau wilayah, dan masih banyak lagi. Menanggapi hal ini, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini Lukas 9 ayat 57-62 seolah berbicara begini, "Kamu ini ribet amat ya, biarlah orang mati mengubur orang mati." Bahkan untuk kedua kalinya ditegaskan lagi pada ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sudahlah, ayo jangan tunda, segera ikut aku. Kira-kira mungkin begitu membahasakan ayat 60 yang berbunyi begini, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Teman-teman, pada awalnya untuk membuat konten renungan ini pun, di TikTok ini, saya pun bergelut dengan diri sendiri. Pertama, saya merasa tidak layak. Hidup saya belum sempurna, saya takut dicemooh orang. Bisa jadi orang bilang begini, kamu itu seperti gajah di belangkoni, iso khotbah ning ora iso nglakoni. Artinya, kamu itu seperti gajah menggunakan belangkon. Topi Jawa seperti yang saya pakai ini. Bisa khotbah tapi nggak bisa menerapkannya dalam hidup. Ya, meskipun saya saat ini bukan khotbah, saya juga bingung mau bikin konten pewartaan apa ya. Kelihatannya kalau renungan sudah ada banyak romo-romo yang canggih, yang lebih ahli. Dan masih banyak alasan lain lagi yang mengganggu saya. Juga pikiran-pikiran ragu, takut, khawatir, yang akhirnya menunda niat saya mengisi TikTok ini setidaknya hingga 2 tahun lebih. Tapi secara keseluruhan, bacaan-bacaan hari ini bisa ditafsirkan bahwa Tuhan sedang bicara begini. Saya tidak peduli dengan kelemahan dan keterbatasan kamu. Hai manusia, semua orang punya kelemahan dan keterbatasan. Bahkan semua orang itu berdosa. Yang saya inginkan adalah kamu segera ikut saya dan jangan menundanya. Kira-kira Tuhan mau bilang begitu kayaknya. Nah, terkait dengan kualitas sebagai murid atau sebagai rasul, Lukas rupanya menunjuk beberapa hal penting. Pertama, di ayat 57 ada kata, di tengah jalan. Kita tahu dari bacaan Injil hari kemarin, perjalanan ini adalah perjalanan Yesus dan murid-muridnya menuju ke Yerusalem. Tujuan utama Yesus. Namun kata jalan ini menunjuk pada spirit yang harus dimiliki seorang rasul. Jadi agar kita selalu punya sikap ramah terhadap siapa saja. Karena apa? Ya supaya kita bisa diterima di tempat di mana kita singgah. Kalau sebagai traveler, ya, kita tidak punya sikap ramah, maka akan sulit kita punya teman, atau akan sulit kita bisa
berada di satu tempat. Ingat juga bacaan Injil kemarin, ada orang-orang Samaria yang menolak kehadiran Yesus dan murid-muridnya karena perjalanan mereka ke Yerusalem. Maka kata jalan juga menunjuk pada sikap berani ditolak dan sikap rendah hati menerima penolakan itu. Bukan seperti yang ingin dilakukan Yohanes dan Yakobus yang hendak mendatangkan api dari langit ketika tahu mereka ditolak. Lalu berkali-kali Lukas juga, di dalam Lukas itu kita ketemukan kata seperti dalam perjalanan, di tengah jalan, kemanapun pergi, yang semuanya itu sebenarnya punya makna ketidakpastian. Atau juga ada makna lain, sikap siap, availabilitas atau available. Juga tidak terpaku atau lekat pada tempat atau pribadi tertentu, atau sikap lepas bebas. Dan arti ini semakin ditegaskan ketika Yesus mengatakan pada ayat 58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya mendapatkan tugas di satu tempat A misalnya, kalau saatnya sudah harus pergi, ya pergi dan pindah ke tempat tugas baru lagi. Tempat lama tinggalkan dengan ikhlas hati. Jangan pula hati masih tertambat terus dengan tempat lama itu, apalagi pada pribadi yang ada di situ. Teman-teman, saya rasa Anda semua tidak perlu terlalu pusing dengan syarat-syarat tadi. Yang penting jalan terus, ikut Yesus kemanapun dia pergi, dan jangan menoleh ke belakang. Amin. Tuhan memberkati. Bagi Tuhan gembalaku, semoga kekal serta abadi. Panggilanku